Pertama ada integer knapsack problem. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu integer knapsack problem menggunakan whiteboard ya. Nah, selanjutnya kita analisis dulu. Pertama kasus, kemudian kita correctness kita korek dulu. Lalu di sini W1, P1 dengan 2 sama 12. Kemudian W2 dan Q2 sama dengan dalam kurung W dan 15. Dan yang terakhir W3 dan P3 sama dengan 10,50. Nah, ini adalah weight-nya dari properti project tersebut. Di sini sudah tercantum tabel-tabel di dalam permasalahan yang tadi. Next. Kemudian yang berikutnya ada density. Tadi ada weight, kemudian ada density, akan digabungkan di akhir permasalahannya. Kita akan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yoga. Nah, untuk hasil akhirnya sendiri bisa dilihat ya. Buat total bobotnya sendiri ada 15 di profit, total keuntungannya di 65, di weight-nya 16, sama 37, di density-nya ada 15 dan 65. Nah, buat selanjutnya ada prosedur by profit. Array datanya W diisi dengan real, varnya I, J sama dengan integer, temnya data, CW-nya sama dengan real, tukarnya boolean program, urutkan data berdasarkan profit, DT 3, while-nya CW lebih besar dari W, and I-nya lebih besar sama dengan like DT 3 do. If-nya DT 3 I dikali W lebih besar dari W dikurang CW, dan CW plus DT 3 diisi I dikali W, DT 3 I dikali status true ins. Nah, buat yang selanjutnya masih sama ya kayak yang tadi, cuman beda di programnya. Urutan berdasarkan data week. DT3 while CW lebih besar dari W and while and I diisi dengan sama dengan like DT3 do. Nah, buat function fractional knapsack-nya sendiri ada knapsack O lebih kecil sama dengan I, XI lebih kecil sama dengan K. Nah, untuk fungsinya sama dengan sigma N batas I, sebawahnya I sama dengan 1, PI XI. Nah, untuk WI XI-nya lebih kecil sama dengan K. Buat 7 buah objeknya, W1 sama dengan 2, W2-nya 3, W3-nya 5, W4-nya 7, W5-nya 1, dan W4-nya sama dengan 4. Buat P1-nya sendiri sama dengan 10, P2-nya 5, P3-nya 15, P4-nya 7, P5-nya 6, P6-nya 18,
P7-nya 13 dan K sama dengan 15. Nah, di sini ada tabel properti objek dan greedy by. Buat totalnya sendiri ada total bobot di profit 15, di weight 15, di density 15. Total keuntungannya adalah di profit 47, di weight 48, dan di density 55. Buat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Arik. Oke, sekarang saya akan Dipersilahkan. melanjutkan ya, di mana hasilnya itu X 1,2/3, terus 1,0, 1,1, dan 1,1. Dan untuk function faktorial knapsack-nya, yaitu di mana input V sama dengan array, dan W sama dengan array. W integer sama dengan merupakan sebuah solusi. For I, di mana 1 to size V do VI diisi dengan VI, W sebanyak I, short, cascading P. While W lebih besar dibandingkan O, do amount diisi min, WW diisi dengan banyaknya I, solution I diisi dengan key amount. Dilanjut ada W diisi dengan W amount, I diisi dengan I plus 1, langsung return solution. Dan ada penjadwalan job dengan tanggal waktu. Dan mungkin sebagian sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga. Boleh di back dulu. Nah, oke, kita akan menjelaskan penjadwalan job dengan tenggat waktu. Kemudian selanjutnya sebelum begini. Nah, di sini ada number of job n sama dengan 5. Jadi nomor jobnya ada job, profit, dan deadline. Kemudian yang pertama A, profitnya 100, deadline-nya 2. Selanjutnya B, profitnya 19, deadline-nya 1. Kemudian C, profitnya 27, deadline-nya 2. Kemudian D, profitnya 25, deadline-nya 1. Yang terakhir, jobnya E, profitnya 15, deadline-nya 3. Nah, setelah itu kita urutkan berdasarkan profit yang terbesar. Nah, tadi kan sudah diurutkan, yang terbesar adalah yang pertama A 100 dalam kurung 2. Kemudian C dalam kurung 27, kemudian dalam kurung 2, D dalam kurung 25, kemudian dalam kurung 1, selanjutnya B dalam kurung 19, dalam kurung 1, yang terakhir E dalam kurung 15, selanjutnya dalam kurung 3. Dan terakhir ini adalah shortcut-nya. Yang pertama kita isi dulu function simple job dalam kurung item jobs. Kemudian deklarasi and integer masukkan jobs length. Kemudian job set masukkan array of integer, masukkan m. Kemudian slot array of boolean, masukkan m. Selanjutnya algoritmanya for i adalah 1 to and do. Kemudian for j adalah jobs i deadline down to no do. Kemudian masukkan if
float J then. Setelah itu slot J sama dengan true. Selanjutnya job set J sama dengan I titik koma. Kemudian kita break titik koma. Setelah itu kita end if, end for, dan terakhir kita return job set. Ini dia adalah source code dari program tadi menentukan number of job. Ya, sekian dari kelompok kami presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mempresentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.